Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami dengan judul Kontribusi Islam bagi Peradaban Dunia. Nah, sebelumnya mohon izin memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Yovindra Witadia Fortuna dengan NRP 09, kemudian ada rekan saya yaitu Isna Aulia Karisma dengan NRP nomor 15 dan Isna Dewi dengan NRP 32. Nah, sebelum kita mulai membahas pada pembahasan selanjutnya, untuk pendahuluannya adalah secara historis, Islam telah memainkan peran yang signifikan dalam perkembangan beberapa aspek pada peradaban dunia. Begitupun setelah selesai masa kenabian yang ditutup dengan wafatnya Rasulullah SAW. Perkembangan dan pemikiran peradaban Islam dalam sejarahnya telah menunjukkan berbagai varian. Varian itu berupa metode, visi, dan kerangka berpikir yang berbeda dari pemikiran yang satu dengan yang lainnya. Islam dalam ekspansinya tidak hanya mengambil keuntungan materi dari daerah yang dapat dikuasai, melainkan ikut membangun dan memajukan peradaban yang ada dan tetap toleran terhadap budaya lokal yang ada. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas 3 topik utama, yaitu yang pertama ada pertumbuhan dan perkembangan Islam, kemudian yang kedua penyebab kemajuan dan kemunduran Islam, dan yang ketiga adalah sumber historis, sosiologis, filosofis, teologis, serta kontribusi Islam bagi peradaban dunia. Nah, kemudian kita masuk ke bab 1, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan Islam. Nah, dalam pertumbuhan dan perkembangan Islam sendiri, berdasarkan teori dari beberapa sejarah, Islam terbagi menjadi 3 periode, yaitu yang pertama ada periode klasik yang dimulai dari tahun 650 sampai 1250 Masehi. Kemudian yang kedua ada periode pertengahan yang dimulai dari 1250 sampai 1800 Masehi, dan yang ketiga di periode modern yang dimulai dari 1800 Masehi sampai sekarang. Nah, yang pertama ada periode klasik yang dimulai dari 650 sampai 1250 Masehi. Nah, periode klasik ini sendiri terbagi menjadi 2 masa, yaitu yang pertama ada masa kemajuan Islam 1 yang dimulai dari tahun 650 sampai 1000 Masehi, dan yang kedua adalah masa disintegrasi yang dimulai dari tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Nah, di masa kemajuan Islam 1 itu dimulai dari zaman Nabi Muhammad SAW atau zaman masa sebelum Rasulullah SAW wafat. Nah, dalam masa ini ekspansi Islam telah berhasil menguasai semenanjung Arabia. Kemudian ekspansi keluar wilayah Arab itu baru dimulai pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, masa kemajuan Islam 1 ditandai oleh adanya sejarah 4 sahabat Nabi Muhammad atau zaman Khulafaur Rasyidin, yang terdiri dari zaman Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan juga Ali bin Abi Thalib. Pada masa Khulafaur Rasyidin ini, Islam mulai tersebar di luar wilayah semenanjung Arab. Terjadi penaklukan Islam terhadap beberapa wilayah seperti Damaskus, Mesir, Irak, Palestina, Syria, dan Persia. Nah, pergerakan dari kerajaan atau pemerintahan dari Khulafaur Rasyidin selanjutnya itu diteruskan oleh dinasti Umayyah yang dimulai dari tahun 661 sampai 250 Masehi. Nah, pada zaman dinasti Umayyah ini perkembangan Islam atau penyebaran Islam semakin luas. Daerah yang dikuasai pada zaman ini diantaranya ada Syria, Palestina, Afrika Utara, Irak, semenanjung Arabia, Persia, Afghanistan, dan Asia Tengah. Asia Tengah itu ada Pakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, dan
Kirgistan. Nah, pada masa dinasti Umayyah ini juga itu perekonomian negara juga berkembang sangat pesat dalam bidang pertanian dan pertambangan. Kalau dari segi perkembangan ilmu pengetahuan itu dimulai pada masa kepemimpinan Harun al-Rasyid, kemudian ada Al-Ma'mun tahun 813 sampai 833 Masehi. Nah, kalau perhatian terhadap ilmu pengetahuan dari dinasti Umayyah itu ditandai dengan penerjemahan buku-buku yang berbahasa Yunani dan Binzatium ke dalam bahasa Arab. Kemudian cabang-cabang ilmu pengetahuan yang diutamakan dalam zaman dinasti Umayyah itu adalah Bait al-Hikmah yang diantaranya adalah kedokteran, fisika, geografi, astronomi, optik, sejarah, dan filsafat. Nah, pada masa dinasti Umayyah ini ada beberapa tokoh yang terkenal, ini dalam bidang penyusunan hadis, dikenal nama Imam Bukhari dan Muslim. Dalam bidang fikih terkenal dengan Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik bin Anas dan sebagainya. Kemudian dalam bidang ilmu tafsir ada Imam At-Tabari dan Ibnu Hisham dalam bidang sejarah. Sementara dalam bidang tasawuf ada Imam Abu Yazid Al-Bustami, Husain bin Mansur Al-Haljat, dan sebagainya. Nah, periode dinasti Umayyah ini merupakan periode peradaban Islam yang paling tinggi daripada periode-periode sebelumnya. Nah, selanjutnya lanjut ke masa disintegrasi, yakni di masa disintegrasi ini ditandai dengan terjadinya pemisahan atau berdirinya kerajaan-kerajaan independen yang ingin memisahkan diri dari kepemimpinan kekhalifahan. Nah, disintegrasi politik tersebut yang menyebabkan perpecahan di kalangan umat Islam. Nah, selanjutnya adalah periode pertengahan yang dimulai dari 1250 sampai 1800 Masehi. Nah, pada zaman ini tidak terlalu banyak perkembangan yang terjadi bagi peradaban Islam. Nah, pada zaman ini ditandai ada beberapa banyak kerajaan Islam yang ada di dunia. Contohnya adalah 3 kerajaan besar yang ada di sejarah, yaitu kerajaan Turki Utsmani, kemudian ada kerajaan Safawi dari Persia, dan kerajaan Mughal dari India. Nah, dalam periode ini ditandai banyaknya peperangan demi peperangan yang sering terjadi pada masa 3 kerajaan besar ini untuk menguasai wilayah tertentu. Disintegrasi politik pada masa ini juga semakin besar dibandingkan pada masa Bani Abbasiyah dan sekaligus menandai perkembangan peradaban Islam. Nah, selanjutnya adalah periode modern yang dimulai dari tahun 1800 sampai sekarang. Nah, pada abad 1800 itu perkembangan Islam telah dipengaruhi oleh kegemilangan dari dunia barat, di mana dalam peradaban Islam pola perubahan kiblat pengetahuan yang sebelumnya berkiblat dari peradaban Yunani kemudian menjadi berkiblat kepada peradaban barat. Nah, ini disebut pada masa periode modern. Nah, selanjutnya contoh dari periode modern yang ada di Indonesia diantaranya ada modernisasi dalam Islam. Beberapa tokoh yang terkenal selain di Indonesia, kalau di Mesir itu ada Muhammad Abduh, Rashid Ridho, dan Jamaluddin Al-Afghani. Di India pembaharuan atau penyebaran atau perkembangan agama Islam dilakukan oleh Sir Sayyid Ahmad Khan dan lainnya. Nah, kemudian ide-ide pembaharuan yang bersifat modern ini masuk ke Indonesia dan dikembangkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan
dari organisasi Muhammadiyah dan juga Kiai Hasyim Asy'ari dari Nahdlatul Ulama. Demikian bab 1 yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya untuk bab 2 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu penyebab kemajuan dan kemunduran Islam. Penyebab kemajuan dan kemunduran Islam. Kemajuan yang pertama yaitu dakwah Rasulullah, yang kedua pemerintahan Khulafaur Rasyidin, ketiga kejayaan Bani Umayyah, dan kejayaan Bani Abbasiyah. Lalu ada kemunduran, yaitu keruntuhan Bani Abbasiyah dan kehancuran Islam di Spanyol. Untuk penyebab kemajuan yang pertama yaitu dakwah Rasulullah. Peradaban Islam pada masa Rasul ditandai dengan adanya pengaruh wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad terhadap budaya Arab jahiliyah. Fokus misi Rasulullah selain menyeru kepada tauhid, yaitu pembentukan akhlak manusia dan menghapus tradisi fanatisme golongan. Sebelum kedatangan Islam, Arab diselimuti oleh kekuatan primordialisme yang mengakar kuat di dalam masyarakat. Ajaran Islam merupakan rahmat bagi Allah, rahmat bagi alam, mengajarkan kasih sayang, perdamaian, dan persatuan bagi seluruh umat manusia. Yang kedua, yaitu pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Pada masa ini, Islam mulai tersebar di luar wilayah semenanjung Arab. Terjadi penaklukan Islam terhadap beberapa wilayah seperti Damaskus, Mesir, Irak, Palestina, Syria, dan Persia. Yang ketiga, kejayaan Bani Umayyah. Bani Umayyah memberikan kontribusi bagi peradaban Islam, seperti pengembangan bahasa Arab, seni, dan ilmu-ilmu agama pada umumnya yang berupa fikih, tafsir, hadis, dan lain-lain. Pada masa ini tercatat nama Abdul Aswad Ad-Duali 681 Masehi yang menyusun gramatika Arab dengan memberikan titik pada huruf-huruf hijaiyah yang semula tidak bertitik. Upaya ini sangat berguna untuk memudahkan orang dalam membaca dan mempelajari bahasa Arab agar dapat diketahui maknanya, terutama oleh mereka yang ajami non-Arab. Bani Umayyah telah membuka terjadinya kontak antar bangsa Muslim dengan beberapa negara taklukan yang terkenal mempunyai tradisi luhur seperti Mesir, Persia, Eropa, Bizantium, dan sebagainya. Pola hubungan ini menciptakan kreativitas baru dalam bidang ilmu pengetahuan. Hisyam bin Abdul Malik 724-743 Masehi selaku khalifah ke-10 Bani Umayyah yang paling terkenal di lapangan ilmu pengetahuan memberikan perhatian besar kepada ilmu pengetahuan. Pada masanya, perhatian terhadap ilmu pengetahuan mulai hadir menyelimuti peradaban Islam. Yang keempat, kejayaan Bani Abbasiyah. Masa kejayaan Bani Abbasiyah terjadi pada masa Khalifah Harun al-Rasyid dan anaknya Al-Ma'mun. Pada masanya, ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum berkembang pesat. Ikuti pembukuan sejumlah bidang agama yaitu fikih, tafsir, hadis, kalam, dan tasawuf. Adapun bidang ilmu pengetahuan umum meliputi filsafat, ilmu kedokteran, ilmu astronomi, farmasi, geografi, sejarah, dan bahasa. Kemajuan ini disebabkan pada orientasi peradaban yang diarahkan pada kemajuan ilmu pengetahuan dan bukan pada ekspansi perluasan wilayah. Kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah ini ditentukan setidaknya oleh dua faktor, yaitu terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang telah mengalami perkembangan ilmu pengetahuan dan adanya gerakan penerjemahan buku-buku kebudayaan Yunani ke dalam bahasa Arab. Keterbukaan Islam terhadap peradaban bangsa lain membuat Islam semakin maju dan tinggi dalam hal peradaban. Selanjutnya ada kemunduran. Yang pertama ada keruntuhan Bani Abbasiyah. Masa kejayaan Islam selanjutnya mulai memudar seiring runtuhnya kerajaan Bani Abbasiyah. Akhir kekuasaan dinasti Abbasiyah
yaitu pada tahun 1000 sampai 1800 Masehi merupakan periode pertengahan saat menyurutnya kontribusi Islam bagi kemajuan peradaban. Hal ini dikarenakan pada masa ini umat Islam hanya sibuk dengan urusan perang untuk mempertahankan sekaligus merebut kekuasaan. Yang kedua, kehancuran Islam di Spanyol. Kehancuran peradaban Islam di Spanyol menandai berhentinya kemajuan peradaban Islam. Samsul Munir Amin, sebagaimana dikutip Badri Yatim, menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan kehancuran Islam di Spanyol, yaitu adanya konflik penguasa Islam dengan penguasa Kristen, tidak adanya ideologi pemersatu, kesulitan ekonomi, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan, dan letaknya yang terpencil dari pusat wilayah dunia Islam yang lain. Untuk poin kedua, cukup sekian, selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Selanjutnya adalah poin ketiga, yaitu sumber histori, sosiologis. Selanjutnya adalah poin ketiga, yaitu sumber histori, sosiologis, filosofis, dan teologis kontribusi Islam bagi peradaban dunia. Di mana dari poin ini dibagi menjadi 4 poin lagi, yaitu yang pertama adalah menggali sumber historis, yang kedua menggali sumber sosiologis, yang ketiga menelusuri sumber filosofis dan teologis, serta yang terakhir adalah kontribusi Islam dalam peradaban dunia. Selanjutnya adalah menggali sumber historis, di mana kekhalifahan Bani Umayyah dan Abbasiyah dengan segala positif dan negatifnya dianggap sebagai salah satu tonggak peradaban Islam. Di mana berdasarkan historisnya dibagi menjadi 2, yaitu historis berdasarkan kekhalifahan Bani Umayyah dan kekhalifahan Bani Abbasiyah. Yang pertama adalah historis berdasarkan kekhalifahan Bani Umayyah. Apabila menengok pemerintahan Islam secara umum, para khalifah dari Bani Umayyah seperti Abu Hashim Khalid bin Yazid merintis penerjemahan karya-karya Yunani di Syria. Juga ketika masa Bani Abbasiyah memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kegiatan intelektual yang menjadikan proses transformasi intelektual bergerak cepat. Khalifah Al-Ma'mun mendirikan pusat riset dan penerjemahan di Baghdad yang ia beri nama Bait al-Hikmah pada tahun 830 Masehi. Banyak penerjemah handal yang ahli menerjemahkan dan banyak dari mereka adalah non-muslim, seperti Sabit bin Qurrah al-Harani yang berasal dari Sabean bin Diharan. Menurut Margaret Smith, adanya kepercayaan atau agama yang berbeda ternyata tidak menghalangi mereka untuk bekerja sama, karena para penguasa Islam memiliki visi yang maju ke depan dan lebih mengutamakan profesionalisme. Selanjutnya adalah historis berdasarkan kekhalifahan Bani Abbasiyah. Gerakan penerjemahan ini menghasilkan banyak sarjana seperti sarjana kimia, yaitu Jabir bin Hayyan al-Azdi at-Tusi as-Suf, yang mengharumkan istana Khalifah Harun ar-Rasyid. Selanjutnya ada sarjana yang memiliki prestasi besar seperti Ar-Razi, yaitu dokter klinis terbesar di dunia Islam dan Barat yang mendapatkan julukan Galenya Arab. Selanjutnya ada filsuf muslim pertama yang menguasai filsafat Yunani, yaitu Al-Kindi, dan masih banyak 252 buku The Class Civilization dan karikatur Samuel P. Huntington, dan beberapa lagi tokoh Islam yang memiliki prestasi gemilang dari berbagai bidang ilmu. Semangat umat Islam mencari ilmu juga ditopang oleh suasana kondusif yang memungkinkan masuknya pemikiran-pemikiran baru. Selanjutnya adalah menggali sumber sosiologis. Secara kultural, agama Islam yang lahir di luar hegemoni 2 dinasti yang berkuasa, yaitu Romawi dan Persia, menjadikan umat Islam memiliki sikap terbuka sehingga sikap mereka positif terhadap berbagai budaya bangsa-bangsa lain.
Dengan demikian, peradaban Islam yang pertama kali menyatukan khasanah bersama secara internasional dan kosmopolit. Sebelum peradaban Islam, ilmu pengetahuan memang telah ada, namun sifat dan semangatnya secara nasionalistis dan parokialistis dengan ketertutupan masing-masing bangsa dari pengaruh luar karena merasa paling benar. Selanjutnya adalah menelusuri sumber filosofis. Secara filosofis, Islam memiliki semangat membangun peradaban yang oleh Nabi Muhammad diterjemahkan dalam bentuk masyarakat madani atau masyarakat Madinah sebagai civil society kala Rasul hidup dan terus membangun kerjasama dengan masyarakat Madinah yang majemuk dan berhasil membentuk common platform atau kalimat nomor 1 kalimun syawa. Selanjutnya adalah menelusuri sumber teologis. Dasar teologis yaitu dengan melakukan pengkajian yang lebih sistematis akan sumber-sumber ajaran, agama, dan penghargaan yang lebih baik. Namun secara kritis dengan warisan kultural umat dan pemahaman yang lebih tepat akan tuntutan zaman yang semakin berkembang secara cepat. Dan yang terakhir adalah kontribusi Islam dalam peradaban dunia. Yang pertama, sepanjang abad ke-12 dan sebagian abad ke-13, karya-karya kaum muslim dalam bidang filsafat, sains, dan sebagainya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, khususnya dari Spanyol. Penerjemahan ini sungguh telah memperkaya kurikulum pendidikan dunia barat. Kedua, kaum muslimin telah memberi sumbangan eksperimental mengenai metode dan teori sains ke dunia barat. Yang ketiga, sistem notasi dan desimal Arab dalam waktu yang sama telah dikenalkan ke dunia barat. Keempat, karya-karya dalam bentuk terjemahan, khususnya karya Ibnu Sina dalam bidang kedokteran digunakan sebagai teks di lembaga pendidikan tinggi sampai pertengahan abad ke-17 Masehi. Para ilmuwan muslim dengan berbagai karyanya telah merangsang kebangkitan Eropa, memperkaya dengan kebudayaan Romawi kuno serta literatur klasik yang gilirannya melahirkan Renaissance. Selanjutnya, poin yang keenam adalah lembaga-lembaga pendidikan Islam yang telah didirikan jauh sebelum Eropa bangkit dalam bentuk ratusan madrasah adalah pendahulu universitas yang ada di Eropa. Yang ketujuh, para ilmuwan muslim berhasil melestarikan pemikiran dan tradisi ilmiah Romawi Persia sewaktu Eropa dalam kegelapan. Yang kedelapan, sarjana-sarjana Eropa belajar di berbagai lembaga pendidikan tinggi Islam dan mentransfer ilmu pengetahuan ke dunia barat. Para ilmuwan muslim telah menyumbangkan pengetahuan tentang rumah sakit, sanitasi, dan makanan kepada Eropa. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.